Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar guru-guru hebat? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah kali ini kami diberikan kesempatan pertama untuk memaparkan materi mengenal kembali kultur budaya atau sosial kultur yang ada di masyarakat dan dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kami mulai pemaparannya, akan kami kenal teman-teman kami akan kali ini. Yang pertama moderatornya saya, Ana Arifianti. Untuk presentasi ada Pak Tri dan tulennya ada Ibu Teti, timernya ada Ibu Yaya, dan recordingnya ada Pak Kodri. Itu dari kelompok 1. Untuk mempersingkat waktu, maka kita mulai saja presentasinya ke Sibolga bersama Mama di Mangga, Bapak Tri Adi Dharma. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan Bapak Ibu hebat semuanya, Ibu Fasi, Ibu Haji, dan Bapak Ibu pengajar praktik. Saya izin share screen untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok pertama terkait hasil yang kemarin ya di Selasa yang lalu kalau tidak salah ya. Bentar. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Sudah. Ada. Gotong royong dan kolaborasi dalam pendidikan. Baik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, guru dengan guru, bahkan guru dengan komunitas tertentu. Nah, konteks sosiokultural ini yang didasarkan pada semangat gotong royong ini dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini ya. Jadi konteks ini bisa digunakan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mengadakan kegiatan bersama, dan mengukur sikap saling membantu serta bekerja sama. Ini generalnya seperti itu. Kita bahas konteks-konteksnya dulu. Konteks yang ketiga adalah konteks kebinekaan dan multikulturalisme gitu ya. Maaf ada typo ya, harus ada L-nya ya. Nah, apa maksudnya yang ketiga ini, konteks yang ketiga? Jadi dikatakan bahwa Pandeglang ini adalah daerah yang memiliki keanekaragaman etnis gitu ya, walaupun terkadang kemarin di diskusi kami juga muncul kayaknya ini beberapa juga homogen, tapi memang bisa jadi memang mungkin kita saja yang tidak sadar bahwa sekarang sudah mulai heterogen, sudah mulai bineka, sudah mulai beraneka ragam terkait etnisnya, budayanya, bahkan agamanya gitu ya, seperti itu. Walaupun mayoritas tetap hampir di semua daerah mayoritas kita adalah agama Muslim, walaupun di beberapa daerah, misalkan di daerah timur tentu tidak beragama Muslim ya mayoritasnya. Nah, hal ini mencerminkan kekayaan sosiokultural yang dapat menjadi sumber pengayaan, kata kuncinya di sini ya, jadi sumber pengayaan dalam pendidikan. Pendekatan inklusif ini salah satu pendekatan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus untuk seluruh orang, harus setara, bahwa semua orang berhak atas pendidikan, bahkan untuk orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus. Salah satunya itu menjadi semangat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan inklusif, apapun kulturnya dan multikultural dalam pendidikan, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dapat memanfaatkan kekayaan etnis ini untuk membangun pemahaman. Jadi Bu Mei, punten suaranya Bu Mei. Mikrofonnya Bu Mei, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator ya, Ibu Ana. Sebelumnya kalau disebutnya pertanyaan mungkin ya bukan pertanyaan ya, saya hanya ingin menanggapi dan sedikit saya bingung ya, maksudnya gini, oke, Pak Tri sudah menjelaskan ya secara panjang lebar. Tadi Ibu Ona juga sebelumnya juga menanyakan implementasi, terus pengayaan. Yang ingin saya tanggapi, maksudnya kenapa tidak langsung diangkat gitu, misalkan satu contoh implementasi kebudayaan lokal gitu yang dibahas oleh kelompok 1 ya, kelompok A.
Maksudnya, kenapa dari tadi saya mendengarnya kayaknya bisa saja, bisa saja, bisa saja, Nah, kenapa tidak mengangkat salah satu gitu contoh yang bisa diterapkan sesuai dengan penjelasan yang tadi Pak Tri paparkan secara panjang lebar gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Ana. Oh iya, terima kasih Bu Mei. Bisa saya ulangi pertanyaannya. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi tanggapan ya, sekaligus pertanyaan juga karena ada kenapanya. Iya betul. Ya, menanggapi dari presentasi yang kelompok 1 bahwa kami memang secara general ya menyampaikannya. Jadi ditanyakan kenapa kira-kira alasan kelompok 1 ini harus general, tidak langsung misalnya apakah yang diangkat adalah kuda lumping misalnya atau rampak beduk dan segala macam. Mangga mungkin yang ini bisa dijawab oleh siapakah? Bu Yaya. Tadi Bu Yaya. Tadi Bu Yaya raisen tadi. Oh iya, mangga Bu Yaya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, walaupun waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi memang sebetulnya kemarin juga kami di dalam diskusi sudah ada beberapa hal yang sifatnya sudah konkret, menjabarkan secara konkret. Tapi Pak Tri dan kami, kelompok kami, hanya menjabarkan mungkin secara kontekstual aja. Jadi pemahaman kami dari beberapa, dari 3 pertanyaan yang kita diskusikan, jadi hanya menjabarkan memang secara kontekstual. Tapi pada intinya, kami butuh memang harus dijabarkan seperti betul kata Bu Mei. Jadi ada beberapa kearifan lokal. Mungkin kan kita tentu saja tidak bisa menentukan salah satu atau 2 karena memang keberadaan kita masing-masing sekolah kita memang berbeda gitu. Mungkin di saya di Kabayan 1, di SD Kabayan 1 kearifan lokalnya misalnya pencak silat gitu. Sedangkan di Pak Adi, Pak Tri itu rampak beduk karena saya pernah melihat juga ya itu di CMBBS itu menampilkan rampak beduk ketika ada acara. Nah, jadi kami memang hanya menjelaskan hasil diskusi kami secara kontekstual, tidak menjabarkan satu persatu, tapi nanti setelah penjabaran ini nanti bentuk kontekstualnya ada tuh. Jadi karena berbagai macam tadi itu saja mungkin yang bisa saya tanggapi dari Bu Mei. Memang betul sekali Bu Mei, memang harus dijabarkan seharusnya satu persatu gitu. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum. Ya, izin menambahkan ya. Oh, mangga Pak Tri. Ya. Memang sebenarnya awalnya pengen rinci ya sebenarnya terkait contoh konkret atau contoh realnya. Tapi kalau kami berpikir tidak ingin terjebak dalam urusan yang sifatnya teknis ya. Misalkan budaya apa nih yang cocok untuk pembelajaran, kan kita sudah tahu banyak budaya di Banten misalkan. Nah, kita tidak bisa pilih satu persatu, tinggal nanti itu disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Tentu kearifan lokal yang diterapkan di SD akan berbeda dengan cara penerapannya di SMP, apalagi di SMA. Tentu akan dengan cara yang berbeda-beda. Makanya kami tidak berpikir bagaimana sih teknisnya begitu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengimplementasikan. Jadi konteks apa yang kita pikirkan yang itu ini harus diapain loh gitu. Misalkan Peneglang ini budayanya kental misalkan. Kebinekannya kental, lalu gotong royongnya kental, itu kan bagian dari sosiokultural ya, alamnya bagus dan seterusnya. Nah, lalu dimintalah pemikiran seperti apa yang sesuai dengan konteks itu. Nah, makanya bagaimana cara pengimplementasiannya. Jadi tugas kami pada saat diskusi adalah bagaimana, berarti harus ngapain nih dengan pemikiran itu, berarti harus nih kita integrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. Seperti apa mengintegrasikannya, kan tadi kan penjelasannya, dan seterusnya bla 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 begitu. Nah, terkait misalkan bagaimana cara mengundang seperti tadi sebenarnya sudah ada hal yang teknis sedikit lah tadi yang terkait saya bilang ada nih pemangku kepentingan dapat menjadi narasumber, mentor dan seterusnya. Itu kan sebenarnya sifatnya teknis. Lalu seperti apa pembelajaran di desainnya? Nah, itu lebih teknis lagi. Nah, kami tidak ingin masuk ke sana sih sebenarnya karena itu sifatnya teknis. Yang penting kita ketahui adalah bahwa kita punya ide apa yang ada di Pandeglang, budaya lokal apa yang ada di Pandeglang.
yang sejalan dengan pemikiran 1 menit lagi. yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu harus diapakan oleh kita sebagai guru. Oh, harus dimasukkan ke kurikulum. Itu kan idenya begitu, ide awalnya. Oh, harus dimasukkan ke kurikulum. Seperti apa cara masukkannya? Konteksnya seperti apa? Oh, diundang jadi narasumber dan seterusnya. Atau misalkan, oh, didesain sebuah proyek. Nah, itu kan sebenarnya hal teknis yang kita rancang setelah kita punya ide harus diapakan konteks sosiokultural itu. Makanya muncul tadi beberapa implementasi serta kita bisa memilih konteks yang paling kuat yang bisa kita jadikan sebagai aksi nyata tadi kan seterusnya. Satu kekuatan. Terima kasih atas responnya teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Yang terakhir mungkin kesimpulannya adalah bahwa kalau kita mengambil teori konvergentik bahwa seorang anak itu kan dilahirkan seperti kertas kosong yang sudah diisi, tapi tulisannya masih buram. Maka yang harus kita lakukan adalah menebalkan budi perilakunya yang baik sehingga muncul nanti budi pekerti dan karakter yang baik. Nah, untuk memunculkannya kita bisa memanfaatkan kekuatan sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, di Pandeglang sendiri kekuatan sosial budayanya banyak sekali gitu. Salah satunya adalah banyaknya multikulturalisme, tapi ada juga kebinekaan yang akhirnya kita tidak tercerai-berai, memunculkan sikap gotong royong dan saling kerjasama dengan lainnya, dan bisa diterapkan dalam pembelajaran dengan cara membuat kurikulum, mengintegrasikan ke dalam pembelajaran kolaborasi dan pembiasaan yang baik di sekolah. Mungkin itu saja, dan tidak lupa dari filsafat dari Ki Hajar Dewantara, belajar dari dan untuk masyarakat. Itu dari kelompok 1. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.